Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali karunia. Dan karunia yang paling agung bagi kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di dalam rasa aman, kita di dalam kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ikhwani akhwati jami'an, ahyikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullahu jami'an wa tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alhamdulillah, ikhwan akhwat tulab dan talibat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, Ramadan yang keberapa? Ke-14 ya, Ramadan yang ke-14. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama, kita bisa bermajlis bersama, kita sama-sama menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita syukuri ayuhal ikhwan wa akhwati adalah atas nikmatnya yang atas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita gunakan untuk beribadah dan untuk ketaatan. Fa nashkurullah azza wa jalla kalau kita termasuk golongan orang-orang yang merasa sempit waktu atau tidak punya waktu untuk melakukan ini, intaha waqt, selesai waktu. Mau baca ini, aduh, khalas, intaha waqt. Mau mengerjakan ini, intaha waqt. Sudah selesai waktunya, setengah jam untuk ini selesai setengah jam. 1 jam setengah untuk melakukan suatu ibadah ini udah selesai. Kita mau tambah lagi, tidak ada. Karena kita lakukan kegiatan yang lain atau ibadah bentuk ketaatan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jika kita termasuk golongan orang yang seperti itu, fanahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu. Ya, kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara saudara-saudara kita kaum muslimin ada yang waktunya kelebihan gitu, ada waktunya yang kebanyakan. Tidak tahu apakah waktunya mereka itu punya 25 jam atau 26 jam dalam sehari. Tapi azunnu sama-sama kita satu hari 24 jam dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara golongan kaum muslimin ada yang punya banyak waktu tetapi tidak tahu mau ngapain. Ya, bahasa anak sekarang apa? Gabut ya. Aha. Mau ngapain? Ya, tidak punya kegiatan atau waktunya dia mau gunakan untuk apa dia bingung. Sehingga mereka melakukan suatu kegiatan yang tidak ada faedahnya, yang gunanya adalah untuk apa? Qatlul waqt. Gunanya hanya untuk menghabiskan waktu. Pak, bila kita berada dalam golongan kaum muslimin, orang-orang yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan waktu, dengan waktu yang sedikit kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu itu kita bisa melakukan hal-hal yang besar, kita melakukan hal-hal yang penuh manfaat. Ya, fa nashkurullah azza wa jalla. Wa tsumma udzakir nafsi wa iyyakum bahwa kita seorang muslim diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu. Tadzakar qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang sudah belajar bahasa Arab maka mengetahui apa maksud dari kalimat kulli muslim. Ya, menggunakan kata kul, ya, yang menunjukkan seluruh, ya, am, dan kemudian diidafahkan ke nakirah, kullu muslim. La yakul kullul muslim, lakin yakul kullu muslimin nakirah. Fa talabul ilmi wajib kepada seluruh kaum muslimin, rijalan wa nisaan, kabiran wa saghiran, aban wa ibnan, uman wa ibnan, zaujan wa zaujatan. Ya, menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang besar maupun yang kecil, dewasa maupun anak-anak, suami ataupun istri, baik ayah maupun ibu maupun anak, semuanya sama. Maka salah sekali kita memahami bahwa menuntut ilmu itu wajib untuk anak-anak saja, ya, tapi bapak ibunya tidak menuntut ilmu, ya, maka suatu pemahaman itu bukan pemahaman yang betul, ya, yang betul. Kita dituntut Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim harus menuntut ilmu. Harus menuntut ilmu, dan menuntut ilmu tentunya tidak selalu harus di sekolah, ya, tidak harus berada di kelas, ya. Alhamdulillah di zaman sekarang ini dimudahkan wasail, ya, untuk menuntut ilmu, maka kita ambil bagian yang bisa ambil. Fa insyaallah haditsana hadal masa, ya, hadis kita pada sore hari ini insyaallah ta'allaq atau yang berhubungan dengan sirah sahabat, ya, sirah sahabat yang mungkin insyaallah pada hadal masa kita akan ambil sahabat kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kita ambil insyaallah secara mujaz, ya, secara singkat, karena waktu kita yang dikasih adalah sampai jam 17, 1 jam, biidznillah ta'ala. Sanajlis ma'an wa naqra sawiyan, sama-sama belajar, sama-sama membaca tentang sejarah, tentang hari-hari, tentang sirah sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan urid fi hadha dars an yakuna hadha dars laysa min tarf wahid. Ingin kita dars pada sore hari ini tidak dari tarf wahid, tidak dari mutakalim saja, tidak dari pembicara saja, ya, tapi juga urid musyarakah minkum, urid musyarakah dari semua yang hadir, ya, dengan mungkin musyarakahnya melalui chat, ya, ada fitur chat di Zoom, itu dimanfaatkan untuk kita supaya ada yakun hadza dars shibhu tarafain, ya, mirip dari dua sisi, walaupun tidak maksimal, walakinna tidak apa-apa dengan chat, ya, dengan chat. Begitulah dan talibat yang di rumah bisa memanfaatkan chatnya, bisa langsung ditulis, nanti bila ada hal minta musyarakah dari antum semua. Untuk tulab dan talibat yang berada di ma'had, mungkin musyarakahnya bisa disampaikan kepada ustaz atau ustazah yang membimbing, nanti ustaz dan ustazah yang akan menuliskan, ya, dari beberapa musyarakah dari antum wa antuna semua. Tapi ikhwani wa akhwati jami'an, kenapa kita perlu belajar sirah? Kenapa kita perlu belajar sejarahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu ketika kita ingin mengenal seseorang, kita harus ta'aruf, kita harus kenalan, ya, kita harus mengenal. Dan bifadlillahi azza wa jalla kita mengenal agama ini dan kita mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melalui para sahabat. Seandainya kalau para sahabat
Ya, agama yang mereka ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka tidak sampaikan lagi ke orang-orang yang setelah mereka. Tentu hari ini kita tidak mengenal agama ini. Tentu hari ini kita tidak mengenal Kitabullah Azza wa Jalla. Tentu hari ini kita tidak mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala akmalil wajh. Fa bifadlillahi azza wa jalla thumma bi ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa menikmati agama ini yang sempurna. Tentu bagi kita yang jarak antara kita dengan para sahabat itu sekitar 14 abad, ya, 1440 tahun lebih yang lalu. Bagaimana kita bisa mencintai mereka? Bagaimana kita bisa mengenal mereka, namun kita tidak pernah melihat mereka, tidak sezaman dengan mereka. Tentu sulit bagi seorang untuk mencintai seseorang, tapi tanpa bertemu, tanpa melihat, tanpa menyaksikan, tanpa melihat langsung, ya, hanya dari kabar saja, ya. Tetapi seorang mukmin hal itu tidak menghalangi kecintaannya kepada para sahabat. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada iman. Dan di dalam hatinya ada iman. Bagaimana tidak mencintai para sahabat? Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul fi surat Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian, yaitu para sahabat saat itu, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya, sebaik-baiknya umat manusia yang dilahirkan, ya, bagi kaum Bani Adam. Bani Adam adalah siapa? Antum. Siapa antum di situ al-makhatab? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanzur qawlu subhanahu wa ta'ala fi surati At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Tidak cukup itu aja. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Ya, as-sabiquna al-awwalun, orang yang pertama kali, ya, minal muhajirin wal ansar, orang yang pertama kali masuk Islam, menerima agama ini, ya, dan beriman dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang setelah mereka yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul madza radhiyallahu anhum wa radu an. Ma afdalu tazkiyah min hadhihi tazkiyah. Tidak ada tazkiyah yang paling tinggi dari tazkiyah ini. Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tazkiyah ikhwan akhwat yang lebih tinggi kecuali tazkiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit yang ketujuh yang dibawa oleh malaikat Jibril yang disampaikan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulli tazkiyah yang paling tinggi dari tazkiyah ini. Nah, kalau teman-teman yang sudah masuk jamiah atau teman-teman yang mengajukan dirinya untuk beasiswa, disuruh untuk salah satu syaratnya adalah melampirkan tazkiyah, ya, melampirkan rekomendasi, melampirkan suatu pernyataan bahwa orang ini atau anak ini adalah baik, anak ini benar. Ya, kita bisa datang kepada siapa? Kita bisa datang kepada orang yang terkenal mungkin, ya,
orang yang punya kedudukan di masyarakat dan terkenal, atau ke lembaga yang besar, untuk minta tazkiyah. Lakin sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendapatkan tazkiyahnya dari Rabbul Alamin. Nah, dari langit yang ketujuh mendapatkan tazkiyah, fayaqul radhiyallahu anhum wa radu an. Dan kemudian menjanjikan kepada mereka apa? Wa'adda lahum jannat tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawz azim. Dzalikal fawzul azim. Bagaimana kita tidak mencintai mereka, ya? Dan mereka adalah afdal ummah. Afdal ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul qurun qarni. Ya, sebaik-baiknya kelompok, sebaik-baiknya umat adalah qarni, adalah yang semasa denganku. Itu siapa? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya mereka, ya, beriman seperti imannya kalian, amantum bihi, siapa pada saat itu yang beriman? Para sahabat. Para sahabat. Ya, tentu banyak ya, dalil-dalil minal kitab yang menunjukkan tentang keutamaan dari para sahabat tersebut. Dan siapakah para sahabat itu? Para sahabat adalah golongan manusia, ya, Bani Adam, anak cucu Adam, yang dilahirkan untuk menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, para penutup Nabi. Ya, khairul anam, untuk menemani khairul anam, untuk menemani sebaik-baiknya manusia. Ya. Dan dengan mereka sudah disampaikan tadi, dengan mereka kita bisa mengenal sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang menemani manusia terbaik di muka bumi. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka yang berjuang, mereka yang sama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita harus mencintai mereka. Ya, fa yakfina qawlu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hinama yaqul anta ma'a man ahbabta. Kamu itu akan bersama orang yang kamu cintai. Ya, ketika kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikumpulkan di jannahnya bersama Nabi. Ketika kita mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kita mencintai mereka, kita berharap juga dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka. Tentu hadis ini merupakan suatu hadis yang membuat kita bahagia, senang, ya. Dengan kita mencintai para nabi, dengan kita mencintai para sahabat, maka kita akan bersama mereka. Siapa yang mengatakan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan fulan wala fulan, lakin yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikisahkan anna rajulan, yang mengenai hadis ini, anna rajulan jaa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fayaqul ya Rasulullah mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Faqala madza a'adta lis-sa'ah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya balik, apa yang engkau telah siapkan untuk sa'ah tersebut? Faqala la illa anni uhibbullah wa rasulah. Orang ini menyebutkan aku hanya, yang sudah aku siapkan adalah aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Mada qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qal fa innaka ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai.
qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fama farihna bi syai'in ba'dal Islam, farihna bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ma'a man ahbabta." Qala Anas, tidak ada suatu kebahagiaan yang kami rasakan setelah kami masuk Islam kecuali ketika kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ma'a man ahbabta. Ya, faqala Anas, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa ana arju an akuna ma'ahum li hubbi iyyahum wa in kuntu la'amalu bi'amalihim. Kata Anas, ana uhibbu Rasulullah, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Abu Bakar, dan kemudian Umar, wa ana arju, dan aku berharap, an akuna ma'ahum, aku berharap aku bisa bersama-sama dengan mereka karena hubbi iyahum, karena kecintaanku terhadap mereka, wa in kuntu la'amalu bi'amalihim, walaupun aku, kalau Anas, tidak bisa dan tidak mampu beramal seperti amalannya mereka, tetapi dengan hubbi iyahum arju an akuna ma'ahum. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana wa iyyakum jami'an ma habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a sahibaihi Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Fa hadithuna hadal masa bi'idznillah ta'ala, fa insyaallah sanatahaddas khilala hadhihi daqa'iq bi'idznillah ta'ala sampai jam 17 bi'idznillah ta'ala. Ya, dan diharapkan juga pada semua ikhwan akhwat talibat bisa musyarakah, ya, bisa musyarakah. Fa hadisuna insyaallah ma'a Abu Bakar, ya, hadil masa ma'a Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa ikhwan akhwati, kebanyakan dari kaum muslimin pada zaman sekarang, ya, tentu mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa kaum muslimin yang tidak pernah mendengar hadal ism, tidak pernah mendengar nama ini Abu Bakar? Tapi namun kebanyakan di antara kaum muslimin tidak tahu siapa namanya. Tidak tahu siapa nama Abu Bakar. Urid as'al ikhwan akhwat fil talibat, masmu Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Taban Abu Bakar lesa nama asli, ya. Itu kunyah, ya. Itu kunyah. Seperti ada seorang punya anak namanya Muhammad, penakul Abu Muhammad. Ya, walaupun Abu Bakar tidak ada anaknya yang bernama Bakar, tapi boleh mengunyahkan dengan seperti itu walaupun tidak punya nama dari anak tersebut yang dikunyahkan. Seperti Abu Bakar, seperti Abu Hurairah, ya. Sambil menunggu ada jawaban di chat box, silakan. Seperti Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah tidak punya anak Hurairah, ya, tapi dikunyahkan seperti itu. Baik. Siapa nama Abu Bakar? Baik, Pak Abu Bakar, masyaallah, jazakumullah khair ala musyarakah. Pak Abu Bakar namanya adalah Abdullah, ya, namanya adalah Abdullah. Abu Bakar dilahirkan sebelum keislaman. Soal, limada namanya Abdullah? Namun karena pada saat itu Abu Bakar belum menjadi seorang muslim, ya. Belum ada dakwah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, Pak Abu Bakar sudah umurnya sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beda 2 tahun, ya, beda 2 tahun. Tapi namanya Abdullah. Ya, kalau sekarang zaman ini misalkan kalau ada orang ditanya Masmuk Abdullah, nah, pasti kita nggak ragu lagi, huwa muslim. Huwa pasti muslim karena namanya adalah Abdullah. Lakin Abu Bakar namanya Abdullah tapi dilahirkan taban dalam keadaan tidak muslim. Menjib,
atau dijawab di hati masing-masing, ya. Atau kalau yang di rumah dijawab sampaikan kepada orang tua, ayah atau bundanya di rumah. Itulah disampaikan kepada ustazatnya. Sudah disampaikan? Na'am, barakallahu fikum. Pak, orang-orang Mekah pada saat itu, walaupun mereka dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang salah di antara mereka apa? Mereka itu beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi menyembah yang lain pula gitu. Nah, itu disebut musyrik. Ya, musyrik itu adalah orang yang beriman atau orang yang meyakini akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala tetapi menyembah pula hal yang lain. Hal yang lain. Maka orang-orang Makkah pada saat itu beriman ya akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang salah mereka apa? Yang salah mereka tidak bertauhid, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka namanya adalah Abdullah. Pak antum juga tahu tentang kisah Abraha, ya. Kisah Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah, Singkat cerita, Pak kakek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika datangnya Abraha, apa yang dilakukan Abdul Muttalib? Mereka ya, orang-orang Makkah pada saat itu ya, dengan dipimpin oleh Abdul Muttalib datang kepada Abraha dan meminta kepada Abraha untuk mengembalikan hewan-hewan ternak yang dirampas oleh mereka. Yang dirampas oleh mereka. Kemudian Abraha bingung. Ini orang, kita mau menghancurkan tempat mereka, tempat peribadahan mereka, tetapi himmahnya mereka cuman binatang ternak, ya, bil wal aghnam. Tidak minta misalkan memohon-mohon jangan jangan dihancurkan atau kita ada kesepakatan seperti apa, tapi yang diminta Abdul Muttalib apa? Minta Abdul Muttalib kembalikan hewan ternaknya. Kemudian nazrahnya Abraha terhadap orang-orang Makkah pada saat itu menjadi turun, ya, karena apa yang dilakukan Abdul Muttalib. فماذا أجاب عبد المطلب؟ عبد المطلب هذه الأغنام هذه الإبل, hewan ternak ini, فنحن ربها, kami inilah pemiliknya, maka kami ingin ambil. أما هذا الكعبة أما هذا البيت فله رب, ada Rabbnya, ada yang memilikinya. فنتركك وشأنك, natrukuka wa sya'nak. Kemudian kami akan biarkan kalian ya lakukan apa yang kalian lakukan dan kami akan melihat dari kejauhan. Maka Abdul Muttalib membawa ya masyarakat Makkah pada saat itu untuk menjauh dari Ka'bah. Kisah tawilah. Singkat cerita adalah walaupun namanya Abdullah, walakin orang-orang Makkah, ya, orang-orang Quraisy pada saat itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dimakan Abdullah. Ya. Abu Bakar bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek yang bernama Murrah. Ya, kakek bernama Murrah. Abu Bakar ibni Utsman. Abu Bakar ibni Utsman. Ayahnya Ibnu Utsman, tapi lebih ma'rufnya ya ayahnya itu disebut siapa?
Abu Abu siapa? Abu Quhafa. Nah, barakallahu fiik. Abu Quhafa. Abdullah bin Utsman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah. Ibni Murrah. Nah, Murrah ini punya beberapa anak, ya. Punya beberapa anak, salah satunya adalah Taim. Nah, salah satunya adalah Taim. Dan Murrah juga punya anak namanya Kilab. Nah, dan Kilab inilah salah satu kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan ayahnya Kilab dan ayahnya Taib, yaitu Marrah. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan silsilah nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Minimal 3 atau 4 kakek ke atas. Ya, boleh di chat, silakan. Ustadz-ustadzahnya yang di Ma'had bisa mengkoreksi santrinya atau bisa langsung menyampaikan di chat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW? Kalau bisa sampai Murrah hingga bertemu dengan Murrahnya Abu Bakar. Nah, belum ada yang sampai dengan Murrah. Nah, ada yang sudah meneruskan sampai Abdul Manaf. Masya Allah. Musyarakah jamilah. Baik. Barakallah fikum. Betul yang ya, Allah Masya Allah. Nabi Muhammad nasabnya adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Marrah. Bertemu nasabnya dengan Abu Bakar di kakeknya yang ke berapa? 6, Murrah, ya, Murrah. Abu Bakar, Masya Allah. Syukran ala musyarakah jamilah. Abu Bakar radhiyallahu anhu dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Abu Bakar pula wafat 2 tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umurnya Abu Bakar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama, yaitu diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan umur berapa tahun? Enggak ada yang jawab. 63 tahun, ya. Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia sama 63 tahun. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah Nabi, dan Abu Bakar pula diwafatkan 2 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hal yang menarik adalah pada zaman ini adalah suatu zaman yang kita dihadapkan kepada suatu bahasanya mengidolakan seseorang, ya, dengan segala kemudahan media sosial, ya. Kita bisa melihat orang, atau bahkan kita bisa mengidolakan fulan, bisa mengidolakan ini dan itu. Nah, bahkan pada zaman sekarang dibuat idola-idola yang fiktif gitu. Ya, yang fiktif. Yang fiktif itu apa? Fiktif itu tidak nyata. Tidak nyata, bohong gitu. Dibuat-buat. Ya, dibuat-buat. Dibuat untuk orang-orang sekarang superhero yang itu fiktif, tidak ada, ya. Ada siapa? Superman, Spiderman, Iron Man, apa Man, nah, tapi mereka fiktif, nah, dan dijadikan hal itu sebagai
sebagai idola. Dijadikan makanan sehari-hari bagi kaum muslimin. Ya, dijadikan makanan sehari-hari kaum muslimin agar menjadi idola mereka adalah mereka. Ya, yang hammuhum ad-dunya, bahkan itu adalah fiktif, bohongan. Nah, itu kita sebagai kaum muslimin harus menjadikan idola kita yang pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian para sahabat, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, para ulama. Ya, itu yang harus menjadi idola mereka, idola kita semua. Ya. Na'udila qaidati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi Anas sangat berbahagia. Itu mana? Anta ma'aman ahbab. Ketika kita merasa kagum, ya, terhadap seorang di hadis zaman, terhadap orang misalkan, apalagi waliyadzubillah kalau kita kagum atau mengidolakan orang kafir misalkan, ya, maka kita harus ingat kepada tadi qaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbab. Memangnya kamu mau dikumpulkan sama dia di akhirat nanti? Kalau dia bukan orang yang beriman, dia orang yang baik, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu masir orang yang tidak beriman, ya. Bukan akhwat jami'an, hal yang paling menjadi keyakinan bagi kita kaum muslimin, ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk lebih mengenal siapa Abu Bakar secara singkat. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Abdullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sebaik-baiknya manusia setelah para nabi. Ya, sebaik-baik manusia setelah para nabi. Itu menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwa Abu Bakar adalah sebaik-baiknya manusia setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Amr bin As itu dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qaid jaish. Qaid jaish adalah panglima perang ketika perang Zatus Salasil. Anak mau tanya, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Zatus Salasil itu perang yang gimana? Ma'rakatul Zatus Salasil adalah perang yang seperti apa? Ya, tahunnya atau antara siapa dengan siapa? Siapa yang menang? Kapan? Di mana? Baik, nggak usah dijawab. Itu dijadikan pertanyaan bagi siapa yang belum tahu tentang Zatus Salasil. Setelah ini bisa mencari referensi apa itu perang Zatus Salasil. Nah, Amr bin As datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, ayun nas ahabbu ilaik? Siapakah orang yang paling engkau cintai? Amr bin As, ya, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ada harapan bahwa jawabannya itu adalah namanya. Kenapa? Karena Amr bin As itu dijadikan qaid jaish, ya, panglima perang, sedangkan di pasukan tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Tetapi yang menjadi qaid jaishnya, panglima perangnya adalah Amr bin As. Kemudian Amr bin As bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bahwa jawabannya adalah namanya. Apa yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya seperti itu? Jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Ayun nas ahab ilaik? Siapakah manusia yang paling kau cintai? Jawabannya apa? Ikhwan akhwat? Jawabannya adalah barakallahu fikum Aisyah. Ayun nas ahabba ilaih? Faqala Aisyah.
Nah, Nabi menjawab Aisyah. Siapa Aisyah? Istrinya Ummul Mukminin. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Fakultu, kemudian Amr bertanya kembali, minar rijal ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki ya Rasulullah. Qala, jawabannya apa? Abuha. Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada riwayat dari Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, yang anaknya dari sahabat mulia pula adalah Ali bin Talib. Anaknya yang bernama Muhammad bertanya suatu hari kepada ayahnya, pada Ali, siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Ali Abu Bakar. Faqala Ali Abu Bakar. Thumma qala Muhammad, thumma man? Kemudian siapa? Faqala Umar. Faqala Umar. Thumma qala Muhammad, khasyitu an yaqula Utsman ba'da dzalik. Khasyitu an yaqul Utsman ba'da dzalik. Kemudian aku langsung tembak. Ya, kemudian Muhammad langsung bertanya, enggak lagi tanya thumma man, walakin yaqul amma anta ya abi. Kalau engkau ya abi. Faqala Ali, bimada? Atau kama qala ana ma ana illa rajulun minal muslimin. Faqala Ali, aku tidak lain dan tidak bukan hanyalah ya bagian dari kaum muslim. Itu bentuk tawadunya Ali radhiyallahu anhu. Ali yaqul, manusia yang terbaik siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, dari kalangan laki-laki dewasa. Dari kalangan laki-laki dewasa. Ya, keislamannya Abu Bakar berbeda dengan keislaman yang lain. Kaifa bedanya? Bedanya adalah ketika Abu Bakar menerima ajakan, menerima dakwah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menerima dakwah dan langsung beriman apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biduni kabuah. Biduni kabuah. Apa kabuah? Kabuah itu keraguan. Ya, tanpa menimbang-nimbang seperti itu. Kalau yang lain, ya, ketika mendapatkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menimbang-nimbang, ada sahih atau tidak sahih. Berpikir-pikir dulu. Lakin Abu Bakar radhiyallahu anhu la, tanpa ada sedikit keraguan langsung beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Ya, bukan hal yang mudah ketika kita beriman kepada seseorang, membawa suatu hal yang jadid, suatu hal yang baru di luar kebiasaan masyarakat tersebut. Ya, bukan hal yang mudah ketika kita saat ini pun, kalau misalkan ada seseorang datang dengan suatu kabar yang baru atau suatu cara yang baru yang menyelisihi kebiasaan sehari-hari, bukan suatu hal yang mudah mempercayai orang tersebut. Ya, terlebih lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummi. Apa itu ummi? Ummi adalah tidak menulis dan tidak membaca. Tidak menulis dan tidak membaca. Dan pada saat itu tidak ada sumber informasi. Ya, tidak seperti sekarang ada Google, ada mesin-mesin pencari, ada media sosial, bisa kita cari kebenaran dari suatu kabar. Tapi pada saat itu, di tengah padang pasir, Makkah ada padang pasir. Ya, di daerah terpencil. Kemudian datang seorang dengan suatu hal yang baru, di luar kebiasaan, di luar akal mereka. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menerima apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada sedikit pun keraguan, dan sedikit pun tanya-tanya, tidak, langsung beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang sejak awal berdakwah, ya, mengajak orang-orang yang lain, ya, masyarakat Makkah pada saat itu untuk
mengikuti Muhammad, ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar mendapatkan ujian yang berat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita hidup pada zaman saat itu, ya, di tengah padang pasir, daerah terpencil, maka padang pasir, tidak ada hadarah, tidak ada peradaban. Hatta kerajaan yang besar pada saat itu, Persia dan Romawi, tidak ada niatan untuk untuk menguasai daerah Makkah, daerah Jazirah Arab. Kenapa? Karena nggak ada apa-apanya. Jazirah Arab fi hadarah, tidak ada peradaban. Yang pada saat itu peradaban yang paling besar, paling tinggi saat itu adalah apa? Romawi dan Persia. Romawi di barat dan Persia di timur. Kalau kita berada pada saat itu, ya, hal nahnu sanakunu Abu Bakar Abu Jahal. Nah, dengan tidak ada informasi sama sekali. Lakinna Abu Bakar radhiyallahu anhu beriman langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sedikit keraguan, tanpa minta dalil, tanpa minta bayinah, tanpa minta penjelasan, minta bukti misalnya, minta mujizat atau lakin langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar adalah orang yang menyerahkan seluruh kekayaannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk agama ini, untuk menolong agama Islam. Abu Bakar menyerahkan seluruh kekayaannya. Umar menyerahkan berapa? Setengah dari kekayaannya. Lakinna Abu Bakar menyerahkan seluruh kekayaannya untuk agama ini. Ya, kalau kita menyerahkan apa yang kita punya untuk agama ini, seberapa? Ya, di kantong kita misalkan ada 2 lembar, ada 50.000 dan ada 5.000. Kalau kita mau infakkan di jalan Allah, kita pilih yang mana kira-kira? Yang biru apa yang coklat? Mungkin kebanyakan kita milih yang coklat, yang 5.000. Tidak 50, tidak 50.000. Ketika ditanya Abu Bakar, ketika menyerahkan seluruh hartanya, kemudian ditanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, "Madza? Taraktu lahum Allah wa Rasulah." Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Itu bentuk keimanan dan bentuk perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk agama ini, untuk dakwah tauhid. Dan kita meyakini, ya, para ulama menyebutkan orang yang paling bertakwa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Ya. Ada satu riwayat, la adri hal hadzal riwayat marfu' atau munqati inda Umar bin Khattab. Al-muhim ar-riwayah min Umar bin Khattab. Ana la atadzakkar hadzal marfu' ila Nabi atau perkataan Umar. Apa itu riwayatnya? Riwayatnya adalah kalau seandainya, ya, umat manusia setelah para nabi keimanannya itu ditimbang di suatu timbangan, di sebelah timbangan, dan kemudian keimanan Abu Bakar, nah, diletakkan di timbangan yang sebelahnya, la rajaha, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Ada riwayat an Umar ibn Khattab. Dan kemudian Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, anaknya Jubair ibn Mut'im sahabi, anak meriwayatkan dari bapaknya, dari Jubair ibn Mut'im, bahwa suatu hari datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada perempuan yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian
perempuan ini bertanya kepada Nabi, kalau seandainya aku balik lagi, aku kembali lagi suatu hari nanti, dan aku tidak menemuimu ya Rasulullah, tidak dapat menemuimu, di makna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah meninggal. Ya, saya tidak bisa bertemu denganmu lagi ya Rasulullah. Siapa yang harus aku temui? Siapa yang harus aku tanya? Aku harus bertanya kepada siapa? Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, temuilah Abu Bakar, temuilah Abu Bakar. Nah, dan kemudian ikhwan akhwat, kalau antum baca tentang tafsir surat Al-Lail, ya, yaqul mufassirun qauluhu ta'ala, ya, surat Al-Lail, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ. Ayat ini turun kepada Abu Bakar, atau ayat ini fi sya'ni Abu Bakar. Ayat ini turun tentang Abu Bakar. Wa sayujannabuhal atqa. Nah, fa atqa di sini yaqulu mufassiru nazala fi Abi Bakar. Nazala fi Abi Bakar. Maka salah satu laqabnya bagi Abu Bakar adalah selain As-Siddiq, ya, adalah atqa. Ya, di antara laqab Abu Bakar ada Siddiq, ada Atqa, ada Sahib. Sahib karena yang yashab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal 5 menit lagi. Mungkin ambil yang bisa kita ambil. Nanti kita bisa lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian ikhwan akhwati, Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam kehidupannya, hatta walaupun sebelum beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Ya, tidak pernah meletakkan dahinya di atas tanah untuk menyembah berhala-berhala. Dan tidak pernah minum khamar selama hidupnya. Walaupun saat itu belum menerima risalah, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada umur 40 tahun, berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diutus itu berumur 38 tahun. Ya, selama umur dari 0 sampai 38 tahun, atau sampai khamar itu diharamkan, karena khamar tahrim khamar itu bertingkat, ya, tidak langsung diharamkan. Abu Bakar tidak pernah minum khamar selama 0 sampai 38 tahun, sampai diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah minum khamar. Padahal pada saat itu khamar adalah merupakan suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa di kalangan masyarakat Makkah pada saat itu. Nah, dan bahkan yang berhubungan dengan menyembah berhala, bapaknya, ayahnya Abu Quhafah adalah orang yang bisa disebutkan istilahnya taat, ya. Bukan taat kepada Allah, taat kepada berhala. Jadi bagaimana orang yang taat menyembah berhala, yang selalu mengajak Abu Bakar untuk menyembah berhala. Walakin Abu Bakar tidak pernah sama sekali bersujud kepada berhala. Nah, kalau kisah lebih panjangnya adalah kisahnya sama seperti kurang lebih kisah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika diajak Abu Bakar, ya, kepada suatu tempat untuk menyembah berhala, ya, kisahnya sama seperti kisah Ibrahim, ya, meminta kepada berhala tadi untuk ini, untuk itu, dan ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, dan disitu tambah meyakini bahwa hadza berhala-berhala al-asnam la yanfa' wa la yadur. Tidak memberikan manfaat dan tidak mendatangkan mara bahaya. Fa hadza Abu Bakar. Fa Abu Bakar radhiyallahu anhu jasanya sangat besar.
orang yang pertama kali mendakwahkan Islam setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dakwahnya Abu Bakar, masuklah Islam orang-orang yang besar, ya, orang-orang yang pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu, orang-orang besar. Nah, karena menyebutkan para mu'arrikhun, salah satu hikmahnya adalah karena, belum sebutkan, hikmahnya adalah Abu Bakar sifatnya itu adalah lemah lembut. Nah, sifatnya lemah lembut. Para sahabat juga radhiyallahu anhum mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, Abu Bakar orang yang lemah lembut, ya, orang yang mudah tersentuh seperti itu. Umar orang syadid, ya, mengenai terutama tentang baik antara hak dan batil. Imam Utsman adalah orang yang sangat pemalu, pemalu. Dakhala fil Islam jama'atu ala yadi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salah satunya orang yang masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Utsman ibni Affan, orang yang terkemuka di kalangan masyarakat Makkah, kalangan Quraisy. Kemudian masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar adalah Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Sa'ad ibni Abi Waqqas. Abdurrahman ibni Auf. Orang-orang yang besar ini. Nah, dan orang-orang yang tadi disebutkan adalah orang-orang yang mubasysyirin bil jannah. Termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan masuk surga. Orang-orang yang tadi, siapa salah satunya? Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua adalah termasuk mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan termasuk golongan orang-orang yang akan masuk surga. Ya, masuk surga. Itu adalah dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan termasuk kepiawaian berdakwahnya Abu Bakar adalah seluruh keluarganya muslim. Seluruh keluarganya masuk Islam, menerima ajaran Islam. Ya, mulai dari ibunya, mulai dari istrinya, mulai dari anak-anaknya. Ya, Pak Abu Bakar dikaruniai Allah Subhanahu wa taala 6 anak. 3 perempuan, 3 laki-laki. Dan Abu Quhafah juga masuk Islam. Walaupun agak terakhir. Pak Abu Quhafah masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ya. Anak-anak dari Abu Bakar siapa? 3 perempuan. Aisyah, Ummul Mukminin, Summa Asma, Ummu Kulthum, dan kemudian Abdurrahman wa Abdullah wa Muhammad. Ya, Abdurrahman wa Abdullah Muhammad. Fa Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Asma binti Abi Bakar, ya, masyhur sahabiyah, yang kemudian dinikahi oleh siapa? Zubair bin Awam. Dinikahi oleh Zubair ibn al-Awwam. Yang tadi, ya, yang beriman dengan dakwahnya Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mungkin kita tutup dengan hadis kisah tentang Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dan Asma bin Abi Bakar. Dengan pernikahannya Zubair bin Awam dan Asma bin Abi Bakar, dilahirkan anak, ya. Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair bin Awam, yang lebih terkenal dengan Abdullah bin Zubair, ya. Kemudian Urwah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin
ibn Zubair. Nakhtim bi hadhihi qissah. Suatu hari tiga kakak beradik ini, ya, Abdullah, Urwah, wa Mus'ab, dan kemudian satu temannya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Hadal asma, hadal ism Abdul Malik bin Marwan masyhur, sering terdengar. Yang belum pernah mendengar Abdul Malik bin Marwan, cari siapa Abdul Malik bin Marwan. Suatu hari mereka berempat, syabab, ya, anak-anak muda, ya, anak muda, duduk di depan Ka'bah, duduk di depan Ka'bah sambil mengobrol seperti itu. Kemudian 4 orang ini, salah satunya di antara mereka itu menyebutkan tamanna, bermakna berharaplah, ya, atau berangan-anganlah atau berharaplah suatu saat nanti di masa depan mau jadi apa, atau ingin apa. Ya, kemudian Abdullah bin Zubair yaqul atamanna an yakun, apa namanya, atamanna aku bisa menguasai Hijaz, ya, atamanna aku bisa menguasai Makkah wal Madinah, bal akun khalifah. Sama Mus'ab atamanna an amlik al-Iraq, atamanna an amlik al-Iraq, dan berhukum dengan ketetapanku, kalau Mus'ab. Sama Abdul Malik bin Marwan, in kana hadza tamaniyatikum, kalau ini adalah harapan kalian, angan-angan kalian, maka aku atamanna, untuk menjadi khalifah kaum muslimin seluruhnya. Nah, bukan Hijaz lagi, bukan Irak lagi, lakin seluruh apa namanya, biladul muslimin, aku khalifah, aku pemimpinnya, aku imamnya, Abdul Malik bin Marwan. Pun mereka menyebutkan kepada Urwah bin Zubair, "Famadza anta tamanna?" Pun Urwah menyebutkan, "Amma antum tamannauna ma yata'allaq bid-dunya," atau kama qala. Urwah yaqul, kalau kalian, ya, berharap tentang sesuatu tentang duniawi, tentang duniawi. Amma ana atamanna an yakuna aliman amilan, ya, annan nas kaum muslimin ya'khudh minni kitabullah wa sunnat rasul. Kemudian Urwah berharap, tamaninya apa? Tamanna berharap aku menjadi seorang alim, amil, yang kaum muslimin mengambil kitabullah subhanahu wa ta'ala dan sunnah rasulnya itu dariku, dari aku. Wa ba'da mururul ayyam, ya, setelah perjalanan waktu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang mereka ucapkan pada saat itu. Nah, pada hari itu di depan Ka'bah. Fasahih yakun Abdullah bin Zubair menjadi penguasa Hijaz pada saat itu, bahkan menjadi khalifah dalam beberapa saat. Dan kemudian Mus'ab juga menjadi wali Irak. Ya. Kemudian Abdul Malik bin Marwan juga menjadi khalifah kaum muslimin setelah ayahnya Marwan. Ya, setelah ayahnya Marwan. Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah dari Bani Umayyah. Dari Bani Umayyah tahun 65, tahun 60-an. Tahun 60-an. Dan Urwah ibn Zubair, Urwah ibn Zubair tabi'in. Kalau Abdullah ibn Zubair minas sahabi. Abdullah ibn Zubair lahir tahun 1 Hijriah. Ya, disebutkan dalam tarikh Abdullah ibn Zubair adalah maulud pertama setelah hijrah Nabi SAW. Minal kaum muslimin. Orang yang dilahirkan pertama kali setelah hijrahnya Nabi SAW adalah Abdullah ibn Zubair. Amma Urwah ibn Zubair adalah minat tabi'in. Tidak bertemu dengan Nabi SAW. Karena Urwah ibn Zubair dilahirkan setelah tahun 20-an. 22, 23. Seperti itu. Pak Abdullah, semua yang mereka tamanikan itu
terwujud. Pak Urwah ibn Zubair, ya, itu menjadi alim ulama. Disebutkan minal ulama al-Madinah as-sab'ah. Termasuk ulama Madinah yang 7, Urwah ibni Zubair. Urwah ibni Zubair. Ya, semua yang diangan-angankan para syabab saat itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengucapkan di depan Ka'bah apa yang mereka inginkan itu terwujud. Ya, apa yang mereka inginkan terwujud. Fa hadi Urwah ibn Zubair wa Abdullah ibn Zubair wa Us'ab ibn Zubair adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari putrinya Asma binti Abi Bakar. Azunnu yakfi, ya, cukupkan dulu sampai saat ini, sudah jam 5:10. Insyaallah di pertemuan atau di kesempatan yang lain kita lanjutkan mengenai hadis sirah sahabi yang jalil. Fa hadza wallahu a'lam. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah penyampaian, ya. Kalau ada kesalahan penyampaian mohon boleh dikoreksi, ya. Fa fil khitam nasallahu azza wa jalla Allahumma alhiqna bi Abi Bakar wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahsyurna fi jumratihima wa tawaffana anta radin anna ya rabbal alamin. Fa nakhatim doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jami' ala husnil istima' wa husnil ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.